Halo Bung Ali. Halo. Kira-kira hari ini tuh mau bahas berita apa lagi nih? Emangnya kan ada informasi apa yang terbaru? Ada dong. Oke. Hari ini tuh akan bahas 3 berita terupdate, tertoday, dan terhits di Maluku Utara. Begitu Iya. Jadi yang pertama itu terkait Gubernur Serli, Jalan Transkiraha mulai dikerjakan September 2025. Yang kedua, mahasiswa mengkritisi ada apa di balik roadmap Jalan Transkiraha. Wih, luar Yes. biasa. Informasi yang ketiga itu ada Walhi soroti proyek Jalan Trans Halmahera yang dinilai berpihak pada korporasi tambang nikel. Jadi gitu Bung Ali, hari ini 3 berita update itu saya ingin bertanya ke Bung Ali, kira-kira Jalan Trans Halmahera ini berdampak negatif apa dampaknya positif bagi pelaku masyarakat? Oke, jadi ini orang bercerita soal jalan Jalan Transkiraha yang itu menjadi program prioritas yang kemudian waktu kampanye Serli Sabrin itu juga menyampaikan bahwa dorang akan bangun jalan dari Sofifi, Halteng dan Haltim. Nah, dorang akan membuka konektivitas antara 2 kabupaten dan 1 kota dari kepulauan. Nah, secara kasat mata memang kalau orang lihat apa yang disampaikan melalui media sosial oleh Ibu Cantik itu, Ibu Gubernur. Nah, tentu pembangunan jalan ini pastinya akan bicara pada kepentingan umum atau bicara kepentingan masyarakat. Akses masyarakat bisa terbuka lah. Gembar-gembor pemerintah menyampaikan demikian. Nah, tapi saya mau bilang begini, bicara soal jalan ini bukan hanya bicara soal orang yang punya keahlian di eksata, orang teknik sipil, orang arsitek dan lain-lain lah. Tapi jauh daripada itu, bicara soal jalan itu tidak hanya tadi, kalau orang mau garis bawahi, bukan hanya bicara soal materialnya saja. Dia mempunyai hubungan sosial maupun hubungan ekonomi politik. Karena apa? Kalau orang baca sejarah nih, misalkan setelah revolusi industri di Inggris, artinya ada revolusi Prancis, kemudian kapitalisme ini berkuasa. Nah, orang bisa melihat bagaimana ada skema ruang yang dibangun. Skema ruang yang dibangun itu ada upaya untuk memperluas ruang. Ruangnya apa? Karena dengan revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis, dorang membutuhkan daerah-daerah baru, ruang-ruang baru untuk mendukung kepentingan revolusi di negeri Inggris maupun Prancis. Nah, sehingga mulailah muncul apa yang orang kenal dengan kolonialisme. Mulailah negara-negara yang kemudian mendaku sebagai negara-negara adidaya pada saat itu, kemudian mencari daerah-daerah baru untuk dijajah dan mengambil sumber-sumber daya alam yang ada di negeri-negeri yang dijajah itu untuk kepentingan mereka di negeri mereka. Nah, misalkan orang ambil contoh ketika VOC menjajah Indonesia misalkan, atau menjajah Nusantara pada saat itu di Maluku Utara taruhlah ya. Itu kemudian ada yang orang kenal dengan ekspedisi Hongi. Ekspedisi Hongi itu adalah upaya pemerintah kolonial untuk mencari ruang-ruang baru atau mengekspansi secara geografis ruang-ruang baru yang di situ ada sumber daya alamnya atau ada rempah-rempah waktu itu yang menjadi incaran. Nah, sehingga ekspedisi Hongi itu turut serta kemudian menghancurkan rempah-rempah yang ada di Maluku Utara untuk kepentingan mendukung industri dorang di dalam negeri. Nah, sehingga orang melihat ada peristiwa yang terjadi di Makeang, misalkan ada pohon cengkeh di Makeang itu kemudian harus potong sampai ke akar-akarnya. Ternyata
kolonialisme ini menyiapkan satu perkebunan di Banda Neira sana untuk kepentingan cengkeh itu, agar masyarakat ini tidak tahu kalau cengkeh maupun rempah-rempah itu mempunyai nilai yang sangat tinggi di pasar Eropa. Nah itu, jadi Tom bicara soal jalan itu tidak hanya bicara soal ini menguntungkan masyarakat, tidak, tapi dia punya kepentingan secara ekonomi politik. Tentu karena dia punya kepentingan secara ekonomi politik, orang juga bicara soal kekuasaan hari ini. Nah misalkan selain itu ya, kalau orang baca-baca sejarah, misalkan mungkin tadi pernah dengar pembangunan jalan Dendels di daerah Jawa itu. Nah pembangunan jalan Dendels di daerah Jawa itu juga kemudian dalam kepentingannya ya, secara kasat mata menurut pemerintah kolonial pada saat itu untuk kepentingan umum. Tapi kalau orang tinjau secara ekonomi politik, ternyata pembangunan jalan Dendels waktu itu yang memakan korban jiwa begitu banyak itu untuk kepentingan kolonialisme Belanda, agar komoditas di pabrik-pabrik perkebunan milik Belanda itu bisa artinya bisa punya ruang untuk bisa punya jalan akses untuk terus berakumulasi. Oke, kaitannya dengan jalan Trans Halmahera yang sekarang? Nah lanjut lagi Kang tadi, sebelum saya bicara soal jalan Trans Halmahera, ini yang disebut oleh David Harvey sebagai spasio temporal fix. Artinya ini siasat kapitalisme untuk memperluas ruangnya, agar apa? Agar dia terus bisa hidup, terus bisa berakumulasi. Kembali ke 3 berita tadi soal jalan tadi ya. Nah, jadi kalau orang memakai perspektif tadi, perspektif sejarah tadi dan perspektif David Harvey tadi, secara ekonomi politik, pembangunan jalan Trans Halmahera ini bukan untuk kepentingan rakyat. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang tahu secara bersama, bicara soal pembangunan di Indonesia ini juga tidak bisa jauh dari kepentingan kapitalisme. Misalkan pasca reformasi 1998, orang melihat bahwa ada yang namanya letter of intent. Indonesia itu harus masuk dalam jeratan model pembangunan kapitalisme. Nah sehingga di masa Megawati, ada kemudian Megawati menjual Indosat, kemudian merevisi undang-undang kehutanan dan lain-lain. Sampai pada masa Susilo Bambang Yudhoyono, orang kenal yang namanya MP3I, Master Plan Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia, yang membagi zona Indonesia itu menjadi 5 zona itu. Ada yang pertambangannya, ada yang prawisata, perikanan, dan lain-lain. Nah di masa Jokowi kita kenal dengan RPJMN, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional, di periode pertama. Itu periode pertama itu didukung dengan paket kebijakan ekonomi jilid 1 sampai jilid 16. Nah di periode kedua, di masa Jokowi orang kenal dengan proyek strategis nasional. Nah di masa Prabowo orang kenal dengan Astacita. Nah model pembangunan yang direncanakan ini sebenarnya adalah upaya kapitalisme untuk menyelamatkan krisis di dalam tubuhnya sendiri, sehingga dia membutuhkan ekspansi ruang, termasuk ke negara-negara yang dianggap sebagai negara-negara dunia ketiga begitu. Nah kalau tong kembali ke jalan Trans Halmahera, kepentingannya apa? Ya ini merupakan desain bagaimana kapitalisme pertambangan, terutama di Maluku Utara, karena tong tahu 2 daerah ini memiliki, 3 daerah ini memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah. Misalkan daerah Sofifi Oba, kemudian Halten dan Haltim. Ini dalam peta geopolitik itu orang melihat bahwa 3 daerah ini sudah dicangkok menjadi kepentingan kapitalisme industri pertambangan. Nah, ternyata tujuan untuk jalan Trans Halmahera ini seperti yang dikatakan oleh Wahyu juga tadi, bahwa tidak baik untuk masyarakat yang tinggal di 3 kabupaten tadi. Ya iya, karena tadi dia punya hubungan ekonomi politik, hubungan sosial. Artinya apa? Kalau ada pembukaan jalan baru tentu ada deforestasi kan? Yes. Ada deforestasi, Anda kan orang ilmu kehutanan pasti Anda tahu lah. Okay. Artinya dia akan berdampak pada ekosistem yang ada di situ. Selain itu juga, orang tahu 3 daerah ini juga dihidupi oleh suku Togutil. Nah artinya ruang mereka ini akan dibabat habis oleh kepentingan kapitalisme pertambangan. Jadi tidak ada yang namanya membuka jalan
Halmahera ini untuk kepentingan publik tuh tidak, ini untuk kepentingan kapitalisme pertambangan. Iya, Begitu Ibu aku Tati. paham, Bung Ali. Nah, gubernur kita ini juga perempuan, tapi akhir-akhir ini dia menjadi perbincangan publik karena ada beberapa data yang dikeluarkan juga, ternyata dia ini juga gurita ya, mempunyai gurita bisnis. Ya. Dia mempunyai gurita bisnis tambang. Gitu. Selain itu juga ada perusahaan tambang yang bermasalah di GB dan lain-lain. Nah, tentu orang ini kan teranti industri. Ya. Industri itu bisa ada kalau dia tidak merusak lingkungan, tidak menindas manusia, tidak menyingkirkan ekosistem di sekitarnya. Nah, Anda harusnya dia seperti apa sebagai gubernur dan sebagai seorang perempuan? Karena kan setahu saya perempuan itu paling banyak berhubungan dengan alam. Nah, kalau alamnya rusak, tentu perempuan juga akan rusak. Ya, kalau perempuan dengan kelas masyarakat kelas di bawah, ya pastinya mereka akan rusak gitu. Tapi kalau perempuan dengan ya kita bisa menyebutnya sebagai gearboss. Di gearboss ini adalah ya orang punya kekayaan dan juga punya ekonomi yang mumpuni, yang itu mereka juga berpotensi untuk menindas masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dan juga anak-anak, tapi kelasnya yang kelas bawah gitu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa tidak semua perempuan itu menjadi kehidupan perempuan itu tidak semuanya sama gitu. Yang bisa kita lihat bahwa saat ini apakah perempuan memimpin itu bisa mensejahterakan kehidupan perempuan juga, itu menurutku tidak ya. Karena kalau kita perempuan yang tidak punya perspektif gender yang inklusif, kemudian tidak punya perspektif gender dan secara ekologis, maka secara tidak langsung dia juga turut dong melegitimasi penindasan yang terjadi terhadap masyarakat kelas bawah dan juga perempuan dan kaum minoritas yang ada. Jadi saya mau bilang bahwa kepemimpinan perempuan itu bukan berarti dia telah mensetarakan atau kesetaraan gender itu ada, tapi dia juga bisa berpotensi untuk melakukan penindasan dan bisa mengkapitalisasi ruang hidup masyarakat yang ada gitu. Contohnya ya tadi yang sudah Anda sampaikan. Oke, terima kasih.